Selamat datang di kelas online Ibu Hamil Puskesmas Buleleng 3 pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat. Ayo ibu-ibu, kita mulai kelas online-nya. Selama kehamilan, persalinan, dan nifas yang telah dibahas pada materi kelas sebelumnya, dapat terjadi berbagai penyakit, gangguan gizi, dan komplikasi. Informasi mengenai penyakit, gangguan gizi, dan komplikasi selama hamil, persalinan, dan nifas bertujuan untuk sedini mungkin mendeteksi sehingga dapat dilakukan pencegahan dan penanganan yang optimal. Anemia atau kurang darah. Anemia pada ibu hamil yaitu keadaan ibu hamil di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang dibutuhkan untuk mensuplai makanan bagi kebutuhan ibu dan janin. Anemia ini disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi selama kehamilan. Akibat anemia pada ibu hamil dapat melahirkan sebelum waktunya, keguguran, bayi berat lahir rendah, pendarahan, dan kematian ibu dan bayi. Anjuran makanan dan minuman untuk ibu hamil anemia yaitu konsumsi makanan dengan protein tinggi seperti daging hati, minum tablet tambah darah, dan hindari meminum obat antasida. Kurang energi kronis atau KEK. Ibu hamil dikatakan mengalami KEK jika ukuran lingkar lengan atas sebesar kurang dari 23,5 cm dan sangat beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah atau disebut dengan BBLR. Adapun pencegahan KEK pada ibu hamil yaitu dengan memakan makanan yang bervariasi dengan gizi seimbang dan meminum tablet tambah darah. Penanganan KEK pada ibu hamil yang pertama, pemberian makanan tambahan yang tinggi kalori dan tinggi protein dengan penerapan porsi kecil tapi sering. Yang kedua, pemberian PMT ibu hamil minimal selama 90 hari. Yang ketiga, pemberian tablet tambah darah. Tanda bahaya pada kehamilan. Air ketuban pecah sebelum waktunya, muntah terus dan tidak mau makan, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, sakit kepala disertai kejang, pendarahan hebat, janin kurang atau tidak bergerak, demam tinggi. Tanda bahaya pada persalinan. Pendarahan lewat jalan lahir, tali pusar atau tangan bayi keluar dari jalan lahir, ibu tidak kuat mengejan, ibu mengalami kejang, air ketuban keruh dan berbau, ibu mengalami kesakitan yang hebat. Tanda bahaya dan penyakit ibu nifas. Pendarahan lewat jalan lahir, keluar cairan berbau dari jalan lahir, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah, sakit kepala disertai kejang, demam lebih dari 2 hari, payudara bengkak dan sakit, puting lecet, dan mengalami gangguan jiwa. Sindrom pasca melahirkan. Sindrom pasca melahirkan atau dikenal dengan istilah baby blues disebabkan oleh perubahan atau gangguan hormonal pada si ibu setelah melahirkan. Tanda-tanda si ibu mengalami baby blues ini yaitu cemas, merasa bersalah dan tidak berharga, sulit tidur dan selalu lelah walaupun telah tidur, mudah tersinggung, lebih sensitif sehingga sering menangis tanpa sebab, nafsu makan berkurang atau makin bertambah tapi berlebihan, kurang semangat atau hilang semangat, terlalu khawatir terhadap kesehatan diri dan bayinya, berlangsung sementara dan terjadi pada ibu baru. Cara mengatasi sindrom baby blues ini adalah istirahatlah ketika bayi sedang tidur, makan makanan yang bergizi seimbang, lakukan relaksasi, harus ada dukungan dari suami dan keluarga. Penyakit malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup serta berkembang biak pada sel darah manusia yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina.
Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan pucat. Akibat atau komplikasi penyakit malaria pada ibu, demam, anemia, dan hipoglikemia. Pada janin, keguguran, lahir prematur atau mati, BBLR, dan malaria bawaan. Infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Jenis-jenis IMS yang sering dialami oleh seseorang yaitu kencing nanah atau GO, raja singa atau sifilis, herpes genital. Adapun komplikasi akibat IMS pada ibu hamil yaitu radang panggul, kehamilan di luar kandungan, keguguran, dan bayi lahir mati. Komplikasi pada bayi yaitu lahir prematur, BBLR, sifilis kongenital, dan septikemia. HIV atau AIDS adalah sekumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. HIV dapat menular melalui hubungan seksual berganti pasangan tanpa kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan ibu kepada bayi selama hamil, melahirkan, dan menyusui. HIV tidak menular melalui gigitan nyamuk, menggunakan alat makan atau minum bersama, bersalaman atau bersentuhan, tinggal dalam satu rumah, pelukan atau ciuman, menggunakan jamban bersama. Cara pencegahan HIV/AIDS pada ibu hamil. A. Anda jauhi hubungan seks berganti pasangan tanpa kondom. B. Bersikap saling setia. C. Cegah dengan menggunakan kondom. D. Dihindari pemakaian narkoba suntik. E. Edukasi dan aktif mencari informasi terkait HIV/AIDS. Terima kasih kepada ibu-ibu hamil hebat yang telah mengikuti kelas online ibu hamil kali ini. Informasi mengenai pencegahan penyakit komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas agar ibu dan bayi sehat dapat dibaca di buku kesehatan ibu dan anak. Sampai jumpa di kelas online ibu hamil berikutnya. Salam sehat!